Dan seseorang mampu enggak antara si remaja ini atau orang mau nikah ini, antara laki-laki dan perempuan ini benar-benar memandang enggak bahwasanya pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa untuk bermain-main. Di dalam pernikahan zaman sekarang, di masyarakat, banyak sekali polemik dalam rumah tangga, hingga berujung perceraian. Apakah itu kehendak dari Tuhan atau bagaimana ya, Mas Bicis? Jangan semua kesalahan itu kau limpahkan kepada Tuhan. Ketika sesuatu yang buruk kau limpahkan kepada Tuhan, tapi ketika yang baik kamu rampas hak Tuhan untuk semua itu. Jangan begitu. Allah tidak menghendaki semuanya itu terjadi, keburukan itu terjadi, kecuali yaitu karena kesalahanmu sendiri atau keburukan jalan yang kamu tempuh itu seperti itu. Jadi itu menurut Mas Bicis, hal seperti itu tuh bagaimana ya? Itu merupakan takdir atau? Ya kalau ngomong takdir, ya kenyataannya takdir kalau itu terjadi. Karena takdir adalah sesuatu yang telah terjadi, itu disebut takdir. Kalau belum terjadi itu namanya qada, rencana Allah, baru qadar itu terjadi. Gitu. Terus ini ada lagi sebuah permasalahan. Pada saat perkenalan kan masih terlihat baik-baik saja ya Mas Bicis. Terus nanti setelah menikah itu baru kelihatan watak aslinya, seperti orang yang cowok suka berjudi, minuman keras, sedangkan istrinya itu seorang wanita yang solihah dari masa bujangnya. Terus dia kok sampai mendapatkan jodoh seorang pria yang seperti itu menurut Mas Bicis gimana? Ada dua hal dalam kedudukan itu. Yang pertama, terkadang kurangnya kita itu memohon atau minta petunjuk kepada Allah sebenarnya pilihan kita tepat atau tidak. Itu satu. Yang kedua, terkadang kita berikan tugas untuk menyadarkan atau mengembalikan seseorang ini kepada jalan yang benar. Tapi kembali lagi, yang tahu kedudukan ini kenyataannya hanya Allah sendiri. Tapi untuk yang dalam proses untuk menuju kepada pernikahan, ya kita harus benar-benar selektif untuk memilih dan memilah. Seseorang ini benar-benar baik lahir batinnya atau tidak. Apalagi di zaman sekarang ini banyak 1000 wajah. Yang kelihatannya cantik di luar, ternyata ada kebusukan di dalam. Yang kelihatannya tampan dan indah menawan, ternyata membawa racun di dalam jiwanya. Ya ini harus hati-hati. Supaya kita tidak tertipu akan pesona sesuatu yang di luar saja, dan kita benar-benar tahu akan isi dari sesuatu itu, jalan satu-satunya adalah selalulah ingat kepada Allah dan menyambungkan rohani ini atau hati ini kepada Allah itu sendiri. Nah, dari jalan itu, insya Allah seseorang ini akan terbimbing, akan didekatkan kepada seseorang yang akan mampu menjadi pendamping hidupnya, menuju kepada tujuan keilahian yang sempurna. Itu seperti itu. Dan ketika mau nikah, ini harus benar-benar
ditata niat dan tujuan antara dua belah pihak ini, suami istri ini, calon suami istri ini. Tanpa ditata niat dan tujuannya dan kesepakatan bersama serta berkomitmen dalam menjalankan menempuh jalan hidup masuk ke pernikahan ini sangat berbahaya. Dan seseorang mampu enggak antara si remaja ini atau orang mau nikah ini, antara laki-laki dan perempuan ini, benar-benar memandang enggak bahwasanya pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa untuk bermain-main, karena di situ disaksikan kedua orang tua atau wali, atau dipersaksikan oleh Allah itu sendiri sebagai teman hidup untuk bersama-sama menuju kepada keilahian yang mencapai kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sendiri. Lah kalau menganggap pernikahan ini hanya sekedar untuk menghalalkan biar tidak dikatakan ya maaf ya kumpul kebo, sekedar cuma menghalalkan saja, ya otomatis di dalam pernikahan ini banyak timbulnya keegoan, banyak timbulnya keegoisan, merasa benar sendiri. Lah itulah biasanya awal-awal pernikahan itu banyaknya persoalan. Biasanya kan memang begini, awal mau nikah, kadang ujian itu dijatuhkan pada awal mau nikah, terkadang juga setelah nikah, terkadang ketika baru beranjak punya anak satu, atau ketika masa mau tua. Itu kehendak Allah, bukan kita yang Tapi umumnya ketika orang itu mau nikah itu baik. Tapi setelah nanti 3 bulan, itu awal lah perselisihan, awalnya perbedaan pendapat. Lah, di situ mampu enggak antara suami istri ini yang baru nikah ini saling mau mendengar dan memahami satu dengan yang lainnya? Tidak. Ketika dia berselisih pendapat dan dia ingin menonjolkan kebenaran akan dirinya sendiri, atau dia bersama-sama bersepakat mencari kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Dan kita mengikuti kebenaran itu bersama. Bukan merasa saya paling benar, bukan. Tapi apa kebenarannya? Mari kita musyawarahkan, kita ikuti kebenaran itu. Dan biasakan ketika bermusyawarah dengan suami istri, dengarkanlah pendapat istrimu atau suamimu, biarkan dia ngomong sampai habis. Habis itu pahami, kalau belum paham, perjelaslah apa yang disampaikan suamimu atau istrimu itu. Setelah sepakat, barulah kamu berpendapat lagi. Lah inilah nanti akan menimbulkan keluarga itu semakin dewasa dia, semakin dalam kedamaian. Itu tipsnya seperti itu. Tapi kalau tidak apa itu, saling memunculkan ego dan egois, inginnya mau didengar tapi tidak mau mendengar, ya alamat keluarga ini kayak api. Adanya cuma panas, sedikit-sedikit masalah, karena tidak ada kedewasaan. Timbulnya perceraian kan awal dari situ. Gimana? Iya. Terus solusi terhadap pasangan yang baru menikah itu agar tidak sampai terjadi perceraian gimana ya Mas Pijes? Ya harus menganggap pernikahan itu bukan sesuatu mainan. Karena pernikahan itu kalau harus benar-benar kita merasa nikah itu untuk selamanya.
Ada nikah itu adalah suatu yang sakral. Karena kenyataannya ya, kalau kita benar-benar mau menyadari dan secara introspeksi, antara suami ini ada sifat yang lebih, dan sifat lebih itu dibawa istri. Ini bisa dicek ini. Dan sifat istri ini otomatis ada sifat yang lebih dibawa suami. Makanya kadang-kala sifatnya hampir mirip sama. Makanya ya inilah perbenturannya yang harus disinkronkan, disadari. Sering-sering introspeksi diri, membenahi diri. Ya karena sifatnya sebenarnya hampir mirip sama. Jadi bisa dibilang kayak suami itu cerminan istri atau istri itu adalah cerminan suami, begitu ya? Kenyataan betul seperti itu. Nah, itulah tugas di dalam keluarga ini, memperbaiki atau mendewasakan baik sisi akhlak zahiriyah maupun sisi akhlak batiniyah. Nah, lama-lama ini akan menjadi keluarga yang penuh kedamaian. Memang mungkin awal ini sering perselisihan, tapi ya itu ya, jangan munculkan ego, tenangkan. Kalau memang selisihnya begitu dalam, ya sudah, hentikan dulu, kita saling menenangkan. Lah barulah kita musyawarah lagi mencari yang benar ini apa sih, yang benar ini kamu atau aku, dan kebenaran ini apa. Terus lagi, kalau memang kita melakukan kesalahan, segeralah akui kesalahan itu. Jangan mencari kebenaran lagi supaya kita kesalahan ini menjadi kebenaran, jangan. Tapi ketika kita sudah menyadari dalam hati ini, oh aku salah, segeralah minta maaf dan salinglah berkomunikasi. Kedepannya ini harus bagaimana biar kita tidak berselisih lagi, biar saya berakhlak baik ini bagaimana. Saling memperbaiki. Akhlak kita saling perbaikan, ibadah kita saling memperbaiki, saling menguatkan. Nah, ini nanti ketemu. Karena setiap orang, baik suami istri, pasti akan melakukan kesalahan. Itu pasti, gak mungkin tidak. Tapi kalau sering kita saling memaafkan, dan ini harus komitmen ya. Ketika kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu sudah berkomitmen untuk memperbaiki diri, ya kamu benar-benar wajib memperbaiki diri. Jangan mengulang-ulang lagi. Kalau kamu mengulang lagi, artinya kamu menciptakan bom waktu yang saat waktunya nanti akan meledak. Itu akan menghancurkan rumah tanggamu. Kamu mau berganti pasangan berapapun, kalau sifat karaktermu sama, ya kamu akan melalui perjalanan yang hampir mirip sama, cuma berwajah beda. Bukan orangnya beda, tapi persoalanmu sebenarnya sama. Karena Allah tidak akan merubah ujian atau cobaannya itu. Karena kalau kamu belum bisa melaluinya, bisa kamu ceklah di lingkunganmu. Orang mau nikah berapa kali? Ya, ketika dia tidak menyelesaikan persoalannya, ya pasti akan mengulang lagi. Anggap aja orang yang ini, mohon maaf, dia suka berselingkuh. Ya ketika nikah lagi kadang juga seperti itu. Antara dua, dia ketahuan maupun tidak ketahuan. Kecuali dia niat tobat dan menganggap pernikahan ini pernikahan sakral dan tidak boleh main-main, karena ini berurusan dengan zat yang maha suci dan wali atau orang tua itu sendiri atau mertua atau mengikat janji suci. Dan dia benar-benar berniat membawa keluarga ini mencapai kepada kesempurnaan keilahian atau penghambaan kepada Tuhan aja, bukan yang lain. Tapi kalau menciptakan keluarga supaya penghambaan kepada harta benda atau kekayaan, lebih-lebih mohon maaf mencari jalur kiri, jalur yang tidak semestinya diridhoi Allah,
Ya sama saja membawa keluarga ini ke dalam pintu neraka. Ya paling enaknya 10 tahun, habis itu tinggal ndak enaknya, dan itu ndak enaknya selamanya. Itulah jalan hidup. Ya mungkin untuk awal di dalam seseorang menempuh pernikahan, ya itulah proses-prosesnya dan cara penanggulangan supaya menjadi keluarga sakinah. Ya sampai pahami dulu, dan ini sebagai pengalaman hidup supaya keluargamu juga mencapai keluarga yang baik. Untuk kehati-hatian, hargailah dan saling menghargai suami istri, jangan saling merendahkan, dan salinglah memberi dukungan jika itu baik, dan ingatkanlah, karena mau tidak mau suami istri ketika ini saling menjaga, dialah teman seumur hidup, dialah yang akan menjagamu, saling menjaga dan saling menguatkan. Kenyataannya belum tentu anakmu akan menjaga, belum tentu. Sehebat apapun anakmu, kalau belum dikehendaki Allah, dia tidak tertata akhlaknya, belum tentu bisa menghargai orang tua. Inilah pengalaman hidup yang harus kamu introspeksi lagi, kamu tata lagi. Sayangilah istrimu ataupun suamimu. Ketika ada yang kurang baik, ingatkanlah, kembalilah ke jalan yang benar, baik suami maupun istri. Karena mau gak mau, tubuh yang ada ini, jasad yang kita tunggangi ini akan menua. Dan tidak mungkin, dan anakmu juga akan memiliki keluarganya masing-masing, dan belum tentu dia bisa diharapkan untuk menemanimu selamanya, kecuali ya antara suami istri itu sendiri. Ya, coba direnungi lagi supaya keluarga kita semua ini mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah, penuh kedamaian dan ketentraman, benar-benar membawa keluarga ini di dalam penghambaan kepada Allah dan ketauhidan yang sempurna, yang murni itu. Iya, terima kasih banyak Mas Pices atas waktunya. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.